Gencatan senjata telah disetujui antara Israel dengan pasukan Hamas untuk menghentikan perang di jalur Gaza. Warga Palestina pun menyambut gembira gencatan senjata ini. Kita akan bergabung dengan jurnalis Indonesia di Palestina, M. Hussein. Selamat pagi, Hussein. Bisa digambarkan bagaimana kegembiraan warga Palestina menyikapi gencatan senjata ini? Ya, selamat pagi Kevin. Sejak tadi malam, tepatnya dini hari jam 2 dini hari, seluruh warga Palestina, maksud saya puluhan ribu bahkan ratusan ribu ya warga Palestina turun ke jalan-jalan merayakan kemenangan para pasukan pejuang di Gaza. Tidak hanya Hamas, karena yang bergerak di Gaza ini ada 12 faksi perlawanan, dan mereka alhamdulillah berhasil menekan pihak Israel untuk menghentikan serangan, tentu dengan bantuan mediator internasional. Namun apa yang saya terima dari media-media lokal bahwa kesepakatan ini tercapai setelah pihak Israel menyetujui untuk menyepakati beberapa persyaratan yang diajukan oleh para pejuang, dan sehingga ini dianggap sebuah kemenangan besar bagi warga Palestina di berbagai penjuru negara, yang mereka semua turun ke jalan-jalan melantunkan takbir di seluruh masjid-masjid di Palestina, di Ramallah, tepi barat, dan jalur Gaza, sebagai bentuk euforia dan kemenangan yang mereka raih hari ini. Apakah mereka yakin bahwa serangan dari Israel ini tidak akan terjadi kembali di masa mendatang, Hussein? Ya, tidak ada jaminan kalau kita bicara tentang komitmen sebuah negara, Israel. Ini selalu kita bicara tentang sebuah entitas yang memang senang melanggar perjanjian. Namun dari apa yang sudah pernah kita lewati sebelumnya, ini bukanlah gencatan senjata pertama kali ya. Saya sendiri sudah merasakan 3 kali momen seperti ini, dan biasanya mereka pun kalau mau melanggar itu tidak di awal-awal momen, tidak di awal-awal ketika ini baru disepakati. Contohnya tahun 2014 itu adalah terakhir kali gencatan senjata tercapai antara kedua belah pihak dan pecah ketika tahun 2021. Artinya ada 7 tahun jangka waktu sebelum terjadinya pelanggaran gencatan senjata oleh pihak Israel. Ya. Kondisi dari jalur Gaza sendiri setelah 11 hari ini bagaimana, Hussein? Kondisi Gaza sangat memprihatinkan. Bangunan-bangunan tidak kurang dari 500 lebih bangunan benar-benar hancur total. Mayoritas adalah bangunan-bangunan sipil dan bangunan pelayanan umum, termasuk rumah ibadah, masjid-masjid, sekolah-sekolah, dan beberapa rumah sakit juga ikut terrusak. Dan kondisi jalanan juga, infrastruktur benar-benar sangat memprihatinkan, banyak yang rusak, tidak bisa diakses, termasuk juga jaringan listrik, jaringan air, dan beberapa jaringan umum lainnya. Baik. Kondisi dari korban sendiri bagaimana, Hussein? Ya, sejauh ini jumlah korban luka yang selamat dari serangan ini sekitar 1.700 lebih, dan mayoritas sedang dirawat di rumah sakit di Gaza, meskipun sebagian juga sudah dievakuasi, dirujuk ke rumah sakit Mesir karena keterbatasan medis dan tenaga medis yang ada di Gaza. Hussein, bantuan kemanusiaan yang datang apakah mencukupi untuk kondisi di sana? Sangat belum mencukupi, sangat jauh dari kata mencukupi, karena apa yang saya dapatkan sejauh ini baru bantuan kemanusiaan yang sifatnya resmi dari pemerintah itu baru datang dari pemerintah Mesir, berupa 64 ton medis, obat-obatan, dan juga beberapa ton logistik dan juga bantuan tunai. Belum ada pergerakan lain dari negara-negara lain. Adapun bantuan dari lembaga NGO ya, dari Indonesia terutama sudah mulai bergerak, termasuk lembaga yang saya kelola sejak kemarin sudah mulai membagikan 1.000 paket makanan, dan hari ini kita rencana juga akan membagikan 1.000 sembako untuk warga yang membutuhkan, dan insya Allah ini akan terus berlanjut sebagai bentuk distribusi amanah yang sampai kepada kami. Baik, Hussein, tapi sikap dari warga Palestina sendiri terhadap Hamas itu seperti apa sebetulnya? Kalau saya melihat dari sudut pandang saya sebagai seorang jurnalis ya di Gaza, memang mereka benar-benar mendukung penuh langkah yang diambil oleh para pejuang Hamas.
Ya, dan bahkan kemarin ada seorang pemilik pabrik besar yang pabriknya hancur lebur, ya terkena roket. Dia berkata bahwa ini adalah harga yang harus kami bayar, tapi kami tetap mendukung para pejuang untuk melakukan serangan-serangan balasan. Jadi memang mereka juga satu persepsi ya dengan para pejuang Hamas bahwa setiap serangan yang diluncurkan ke warga sipil harus dibalas dengan serangan-serangan lain dari pihak Gaza. Baik, terima kasih atas informasinya Emusen langsung dari Palestina. Selamat pagi.